Kita akan bahas mengenai portfolio lagi. Karena kadang yang kita temuin itu portfolionya malah jadi kayak indeks. Maksudnya gimana? Maksudnya isinya ada 30 saham kayak IDX 30. Ada juga yang sampai 45 saham kayak LQ 45. Tapi isinya bukan sampai LQ 45 gitu loh. Ada juga yang sampai 100 saham kayak Kompas 100. Pusing nggak sih ngurusnya? Pasti pusing. Kenapa? Kalau kita bisa lihat nih, misalnya kayak di institusi yang mengelola dana pensiun misalnya, atau aset management, mungkin mereka punya saham bisa sampai 20, 30 atau lebih. Tapi mereka punya divisi institusi sendiri, divisi investasi sendiri. Ada yang mengcover banking, ada yang mengcover infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sendirian dan kita punya saham yang isinya itu seperti Kompas 100 atau seperti LQ 45, isinya 45 saham, 100 saham, well, kita biasanya porto kita itu nggak kemana-mana. Karena apa? Karena biasanya uh, kebanyakan saham yang ada di portofolio adalah saham yang sedang rugi. Mungkin teman-teman nggak percaya dengan hal ini. Mungkin mana mungkin sih kok kayak jelek-jelekin banget, mana mungkin sampai seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah uh, kita melihat banyak sekali saham yang setia di portfolio adalah saham yang lagi rugi. Nah, saham yang untung itu cepat perginya. Kenapa? Kita jual, kita jual, kita jual. Dan saham yang lagi rugi kita simpen terus-menerus. Jadi kayak istilahnya kita lagi kesepian ditemenin sama saham yang turun. Padahal harusnya turun dibalik, teman-teman. Nah, jadi kita harus ingat bahwa apa sih? Kita harus ingat bahwa Warren Buffett pun bilang bahwa wide diversification is only required when investor don't understand what they are doing. Oke. Nah, kalau kita bicara saya mau isi saham saya 45 saham, ya jangan saham-saham gorengan semua. Atau jangan saham yang lagi ramai di running trade semua. Atau jangan beli saham yang sedang ramai diomongin orang doang. Gitu. Tapi kalau kita mau beli saham yang kita mau bikin portfolio yang isinya 45 saham, pokoknya teman-teman boleh beli saham-saham lagi 45 semuanya. Ada 45 saham, udah beli semuanya. Dan yang terpenting sini apa sih? Yang terpenting adalah kalau kita udah bikin portfolio yang isinya adalah 45 saham yang persis seperti isi LQ45, bukan saham gorengan ya, bukan saham gocap, bukan saham nyangkut di sana. Nah, jangan saham-saham yang naik dijual, saham-saham yang turun disimpan. Teman-teman coba lihat, coba bayangin kalau misalnya nih ya, kalau misalnya teman-teman sudah trading saham setahun lebih, 2 tahun lebih, mungkin belum terlalu kelihatan lah. Tapi let's say yang udah 5 tahun lebih, teman-teman coba ingat-ingat. Saham yang dulu saya pernah beli, yang sekarang harga udah naik banyak. Berapa banyak? Saham yang dulu 5 tahun yang lalu saya pernah beli dan sekarang masih ada di portofolio, udah turun berapa banyak? Saya bisa yakin bahwa yang masih di porto itu yang lagi turun 5 tahun. Tapi kalau saham yang lagi naik dan misalnya sekarang harganya misalnya 10.000, dulu harganya 2.000 misalnya. Nah, dari 5 tahun lalu 2.000. Kemungkinan besar itu saham belum ada. Kemungkinan besar itu saham tidak ada di dalam portfolio. Kalaupun ada di portfolio, mungkin teman-teman menyesal, aduh saya nyesel banget nih udah jual saham tersebut dulu 2.000 sekarang 10.000. Ya udah saya mau beli lagi deh. Nah, itu pembelian baru. Jadi kecil kemungkinan, kebanyakan ya, kecil kemungkinan saham yang naik banyak itu masih disimpan, saham yang turun udah dijual. Nah, jadi kalau teman-teman mau punya portfolio yang relatif lebih sehat ya, teman-teman bisa membuat diversifikasi portfolio seperti ini. Oke deh, saya mau cari saham yang seperti IDX 30. Saya mau isi 30 saham. Katanya diversifikasi itu bagus. Walaupun kata Opa Buffett, over diversifikasi itu nggak bagus. Karena kita nggak ngerti ngapa-ngapain. Makanya dibikinlah banyak saham, tapi indexing. Indexing artinya apa? Indexing artinya coba ngikutin indeks. Teman-teman mau ikut apa? Indeks IDX 30 atau LQ45 dilihat yang profitability-nya terus konsisten tumbuh, misalnya seperti itu. Dan poin kedua adalah ketika kita udah ngisi portfolio kita dengan saham yang berkualitas, jangan dijual-jual. Loh kok gitu? Kan udah untung. Jangan dijual-jual.
Udah naik biarin aja. Gitu teman-teman. Udah naik biarin aja. Kenapa udah naik biarin aja? Karena kalau naik terus gimana? Karena kalau kita nanti naik dikit dijual, naik dikit dijual, isi porto kita adalah saham yang gagal turun. Kok gagal turun sih? Enggak lah, gagal naik. Tapi yang turun terus. Tahu-taunya saham yang turun tersebut ditendang dari LQ45. Tahu-taunya saham tersebut ditendang dari IDX30. Ya, nggak jadi dong kita punya portfolio yang bagus. Nah, jadi teman-teman harus ingat. Coba bayangkan. Jadi ini mungkin dari teman-teman yang ikut kita baru-baru, misalnya yang baru setahun terakhir trading saham, atau yang udah sampai lama dari sejak tahun 2011 ikut kita trading saham. Coba diingat-ingat, dulu saya punya BRI harga berapa ya? Pernah beli 5 tahun lalu di harga berapa ya? Pernah beli BCA 10 tahun lalu di harga berapa ya? Pernah beli saham Harum dulu 5 tahun yang lalu di harga berapa ya? Kalau saya simpen terus, udah berapa uang saya? Porto saya udah naik berapa banyak? Berapa kali lipat? Mungkin teman-teman akan berpikir, coba kok beli Unilever, kan rugi. Yang ngomong gitu biasanya nyari-nyari gitu loh, nyari-nyari. Datanya adalah, yang jelek ada Unilever, kita ngomongin Unilever. Nggak bisa. Ketika kita invest sekarang, kita harus memikir masa depan yang nggak kelihatan semua di sana. Jadi yang saya sampaikan ini akan ada sanggahannya, yaitu apa? Sanggahnya itu, coba kalau Unilever kan rugi tuh, coba Gudang Garam kan rugi tuh, coba HMSP kan rugi tuh. Ya dicari yang jelek-jelek, yang udah kejadian. Tapi kalau kita bikin portfolio, di mana dalam portfolio misalnya LQ45 ada Unilever, ada Gudang Garam, ada HMSP, tapi ada BCA, ada BRI, ada Mandiri, ada Telkom, ada Astra, ada apa lagi? Banyak macam yang rally. Nggak akan rugi teman-teman. Porto nggak akan rugi. Kenapa? Yang penting yang naik disimpan, yang turun terserah deh mau disimpan atau enggak. Loh, kok jadi nggak ngomong cut loss? Karena kita mau bicara portfolio. Teman-teman coba ingat ya. Kalau coba ketik di kolom komen. Kalau saham turun, maksimum minus berapa persen? Total, bukan ARB 7%, bukan. Kalau saham turun, maksimum itu bisa turun sampai seberapa dalam? Berapa persen dia bisa turun? Kalau saham naik, maksimum dia bisa naik seberapa jauh ke atas? Kira-kira lebih besar ruang untuk naik ke atas atau turun ke bawah secara persentase? Lebih besar mana secara persentase? Naik ke atas atau turun ke bawah? Coba saya mau cek di kolom komen. Gitu. Wah, ramai banget ini. Nah, jadi kita harus ingat begini. Teman-teman harus ingat gini. Wah, blue chip nggak lagi lesu segala macam. Tapi coba dong dilihat BCA tahun 2004 itu waktu, oke lah jangan 2004 lah. Oke. BCA tahun 2009 ketika krisis subprime mortgage di Amerika itu, BCA itu harganya di 1.800 teman-teman. Sekarang udah 30.000 kan? Berapa nih sekarang hari ini BCA ya? 30.000. Di sisi lain ada saham Bumi di tahun 2009 tuh di 8.000. Sekarang berapa ya? 50. 8.000 teman-teman ke 50 itu minusnya 99%. Tapi BCA dari 1.800, oke lah dari 3.000 deh. Dari 3.000 jadi 30.000 itu udah 1.000%. Jadi kalau kita salah posisi saham, maka seburuk-buruknya loss kita 99,sekian %. Kenapa? Minimum 50 perak. Tapi kalau seburuk-buruknya kita bener pilih saham dan kita nggak jual-jual, maka returnnya itu bisa luar biasa. Di sana kita banyak sekali ketemu orang, teman-teman kita trader yang udah berpengalaman, yang sudah malang melintang juga di pasar modal. Dia bilang, gila ya, dulu saya lihat harga BCA itu 5.000. Dulu saya pernah beli, tapi sayang ya nggak disimpan ya. Malah yang saya simpan
bumi. Malah yang saya simpen grup-grup saham yang sekarang nggak bisa bangkit-bangkit. Sayang banget ya. Semua ngomong seperti itu di sana. Nah, teman-teman yang mungkin baru masuk di pasar saham, baru trading di pasar saham, ingat, coba lihat what you do today 5 tahun lagi akan disesali nggak? Nah, akan disesali maksudnya apa? Yang rally cepet-cepet dijual, yang nyangkut masih terus disimpan. Karena pada dasarnya ketika saya masih ingat nih, ada seorang teman saya, dia di sebuah perusahaan corporate besar yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan sahamnya tersebut dijadikan bonus untuk karyawan. Jadi setiap bonusan itu setiap tahun tuh ada sekali 2 kali itu pembagian saham ke karyawan seperti itu, ESOP. Nah, dia punya 2 saham nih, saham perusahaan blue chip tersebut sama saham tambang. Itu di tahun 2011. Nah, di tahun 2011. Nah, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya yang lucunya adalah saham yang naik terus adalah saham perusahaan tempat dia bekerja. Dia jual. Saham yang turun terus, perusahaan tambang ini turun terus, disimpan. Kesian gak sih? Maksudnya apa? Kesian gak sih sahamnya dijual gitu? Lu kerja di sana, lu dikasih saham, harganya bagus, bagi dividen, lu jual, beli saham yang turun terus, disimpan terus. Dan nanti katanya, iya nanti ini udah under value nih, nanti bisa naik, nanti kalau balik modal, ini bisa gampang banget lah balik modal. Nah, nanti kalau udah balik modal, naik dikit, dijual. Ngapain? Mendingan masukin reksadana saham. Kita nggak perlu pusing-pusing trading, nggak perlu pusing-pusing analisa di sana. Nah, kalau saya lihat dari komen di sini ya, nah dari Bu Sisi Tiarana, turun ke bawah, stop di 50, naik ke atas tidak terbatas. That's the point teman-teman. Dari Pak Benny Lee 21, kalau posisi saham yang turun kecil, maka persentase penurunan kurang menjadi masalah. Nggak juga Pak. Kalau kita bicara 50-50, kita punya uang 100%, 50% sahamnya uptrend, 50% sahamnya downtrend. Kita simpen terus yang uptrend, tapi kita simpen juga yang downtrend, maka porto kita pasti naik. Karena yang uptrend itu saham berkualitas, dia bisa naik unlimited. Tapi saham yang jelek, sejelek-jelek adalah minus 99%. Jadi poinnya tuh sebenarnya di sana. Dari Pak Rusti D, lebih banyak yang ke bawah. Tergantung. Jadi kalau kita lagi trading banyak yang turun, ya mungkin memang seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau kita punya saham yang isinya saham-saham di LQ45, saham-saham LQ45 itu nggak semuanya bagus loh. Ada yang harganya turun terus loh. Jadi kalau kita bilang misalnya dari 8 saham yang kita punya, 4 itu naik terus, 4 itu turun terus, nyangkut nih. Selama yang naik kita nggak jual-jual, porto kita naik. Kenapa? Karena yang turun minus maksimum adalah 99%, 100% lah, nggak bisa dijual lagi. Tapi yang naik, maksimum naik itu bisa 200%, 300%, 400%, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau punya portfolio yang bagus, tapi teman-teman pengen gini deh, aduh saya tuh bukan orang yang jago cut loss, saya bukan orang yang jago trading, jadi saya kalau udah beli saham itu, aduh gimana ya, kalau turun tuh simpen, ya saya nggak bisa jual, saya nggak bisa cut loss. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang naik jangan dijual-jual juga, simpen, percaya deh. Nah, dari Pak One, naik unlimited. Dari Pak Pandu Sarinawa, naik ke atas lebih banyak. Yes teman-teman, yes, lebih banyak yang naik. Kenapa? Maksudnya gini loh, mungkin banyak saham yang turun, tapi kalau kita di portfolio kita terbagi antara kubu saham uptrend sama saham downtrend, kalau kita simpen terus-terus dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, maka yang uptrend itu bisa naik berkali-kali lipat, karena ruangnya tuh gak ada batasnya. Tapi yang turun, itu minusnya mentok-mentok 100%. Apalagi kalau yang turun di cut loss, porto kita akan jauh lebih keren naiknya.
Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, kalau kita mau bicara mengenai topik hari ini mengenai apa namanya, topik hari ini kita mengenai tips dan trik to make a profitable portfolio. Paling gampang ini saham, buat sebuah struktur portfolio misalnya dari sebuah sektor tertentu yang berbeda-beda. Teman-teman beli saham-saham terbaik di kelasnya, yang naik disimpan terus, yang turun disimpan terus. Pasti hasilnya nanti dalam jangka panjang bagus. Jangan yang naik segera dijual, yang turun disimpan. Itu nyangkut. Ingat ya, saya berkali-kali bilang di IG live, di webinar dan lain sebagainya, kalau kita tidak bisa cut loss, kita bakal di cut loss market. Gitu. Kalau kita nggak bisa cut loss saham, kita di cut loss oleh market. Gimana caranya? Dengan uang yang sudah saya masukkan, misalnya 1 miliar, tinggal 50 juta, gue mau ngapain dengan 50 juta? Gimana caranya 50 juta dibalikin jadi 1M? Dari 100 juta aja ke 1M, itu untung harus 1000% naik. Lah, naik 6% aja dijual. Gimana caranya untung 1000%? Mustahil. Ingat ya, kalau kita nggak bisa cut loss saham kita akan di cut loss oleh market. Itu pertama. Jadi kalau punya saham yang naik simpen terus, yang turun simpen terus. Silahkan. Kalau teman-teman nggak mau cut loss, perlakukan hal tersebut. Yang nggak mau cut loss ya udah, rugi nyangkut deh. Tapi yang naik simpen terus. Teman-teman lihat saham seperti BRIS, saham seperti Agro. Ada orang yang beli di harga berapa? Di 200, banyak banget teman-teman. BRIS di 200. Iya saya dapat info tuh. Itu katanya bakal ada merger dan lain sebagainya. Itu tahun lalu gitu ya. Info segala macam. Sekarang harga berapa? Sekarang udah serendah-rendahnya turun dari 4.000, sekarang masih di 2.000. 2.000 itu masih 1000%-nya 200. 1000%-nya 200. Dan teman-teman punya saham lain nih. Punya saham yang harganya dulu 200 tinggal 50. Seperti itu. Kok nggak dari 2.000 tinggal 50 misalnya. Ada nggak? Banyak. Seperti itu. Minus 100%. Tapi BRIS-nya untung 1000%. Seneng tetap, ya nggak apa-apa lah, nyangkut, make me happy. Kenapa? Karena yang naik juga punya. Kunci situ teman-teman. Nah, jadi pertama adalah kalau nggak mau cut loss, mau simpan terus, simpanlah saham yang turun, nggak apa-apa. Tapi simpan juga saham yang naik. Jangan dijual-jual keduanya. Lihat bedanya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Kedua, yang lebih baik apa sih? Yang lebih baik adalah yang naik kita simpan terus, bagaikan kita nyangkut. Tapi yang turun, trend line-nya udah patah, dia udah turun, sudah nggak ada trend naiknya, cut loss. Hasilnya pasti lebih bagus lagi. Dan kembali lagi nih, kunci kegagalan ada di mana? Kunci kegagalan trader adalah yang naik dikit dijual, yang turun banyak disimpan. Tapi yang melakukan itu disukai oleh bandar. Kenapa? Karena bandar tahu setiap gue mau jualan, setiap gue mau distribusi, setiap gue mau kabur dari sebuah saham, pasti ada orang yang nyimpen sahamnya. Pasti ada orang yang average down. Teman-teman mau yang seperti apa? Oke, nah jadi poinnya seperti itu. Sekarang saya mau cek pertanyaan nih ya di kolom pertanyaan. Oh belum ada. Oh di komen ya, ini di komen nih. Kalau ada pertanyaan silakan. Vario saham BMTR bagus nggak disimpan untuk investasi jangka panjang 5 tahun lebih? Bapak atau Ibu coba cek laba BMTR tiap tahun profit dan meningkat nggak? Itu yang pertama. Kedua, dia bagi dividen nggak? Karena saham yang tidak bagi dividen harganya lemah. Jadi cuma naik turun lagi, naik turun lagi. Nanti istilahnya udah invest 5 tahun, 4 tahun
11 bulan naik terus, tapi bulan terakhir dia longsor. Bisa ya seperti itu. Atau sebulan naik terus, lalu turun terus, diemnya setahun. Bisa jadi seperti itu. Jadi coba teman-teman lihat, saham yang bisa maraton naiknya selalu dia bagi dividen dengan proporsional. Kalau bagi saya, nggak masuk kriteria invest. Tapi kriteria trading, boleh coba. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi valuationnya murah segala macam, ya memang perusahaan yang nggak pernah bagi dividen pasti valuasi murah, karena dia nggak pernah bisa kasih added value dalam bentuk cash ke para pemegang sahamnya. Tapi coba dicek silakan. Lalu Wika seperti lagi menarik untuk dilirik, lihat dulu teman-teman. Kalau mau lihat saham seperti yang sudah mulai bergerak naik dan mulai rame gitu ya, lihat tren jangka menengah panjangnya. Tren jangka menengah panjang dilihat dari mana? Nggak bosen-bosen, mohon maaf saya selalu ngomong, pakailah MA 50, 100, dan 200. Jadi selama sahamnya masih di bawah MA 50, MA 50, maka dia naik untuk turun lagi. Lebih bagus saham yang MA 50 udah mulai flat, dia baru mulai naik, daripada yang lagi turun dia mulai naik. Itu berat teman-teman. Oke. Nah, misalnya apa? Ya, seperti itu. Wika, WSKT itu masih seperti itu ya, teman-teman ya. Lalu saya coba cek lagi, ada pertanyaan lain. Nah, saham apa yang bagus buat investasi 5 tahun, Pak? Oh, ini Pak Enos yang nanya tentang BNTR ya. Balik lagi ya Pak ya, udah terjawab ya, bahwa yang bagus buat investasi 5 tahun adalah company yang selalu mencetak profit, dan profitnya terus tumbuh dari waktu ke waktu, dan selalu bagi dividen. Percaya deh di sana. Jadi semua saham yang tidak memenuhi kriteria itu layak beli nggak? Boleh, tapi bukan buat invest, buat trend following. Kalau lagi tren naik ikutin, tapi kalau lagi tren turun lupakan. Dan itu company yang tidak layak buat di average down, yang buat trading gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar trend following, nanti teman-teman bisa cek ya, bisa cek jadwal kita untuk systematic trading management. Kita akan belajar mengenai trend, minor, medium, major, cara beli sebelum bullish, cara simpan sampai sada jual. Tapi itu untuk kelas bulan ini udah full, jadi tanggal 28 Agustus besok tuh udah full. Jadi orang-orang ini pada daftar untuk tanggal 3 Oktober. Jadi teman-teman kalau mau cek silakan cek aja di website kita atau di story Instagram kita mengenai systematic trading management ya, kita akan adakan nanti bulan depan. Agak lama 3 Oktober hari Sabtu waktu Indonesia Barat. Nanti silakan dicek aja. Oke. Oh by the way, kalau teman-teman merasa aduh gila lama banget ya, systematic trading management lama banget, 3 Oktober ini Agustusnya belum lewat, teman-teman bisa cek juga GS Pro kita. Kita ada subscription namanya GS Pro, trading plan kita yang teman-teman bisa lihat. Di GS Pro itu kalau teman-teman ambil paket Gold, teman-teman akan free STM, free kelas Systematic Trading Management yang tanggal 3 Oktober nanti. Jadi teman-teman sebelum ikut STM, teman-teman bisa langsung masuk dalam grup trader kita biar bisa lebih belajar dulu, sehingga ketika di kelas bisa lebih mantap lagi. Oke, saya coba cek lagi pertanyaan-pertanyaannya. Agro Breeze udah boleh beli lagi nggak Pak? Oh ini Bapak yang sama nih. Nah, ini pertanyaannya agak nggak konsisten. Agro Breeze boleh beli lagi nggak? Lalu selanjutnya dia Bapak menanyakan saham apa yang layak invest. Nah sekarang pertanyaan saya adalah Agro dan Breeze dibeli buat trading atau dibeli buat invest? Jadi question itu menentukan psikologi kita di sana. Nah, pada dasarnya Breeze Agro masih downtrend. Jadi jangan untuk disentuh dulu. Terutama Breeze. Kalau Agro coba dipantau, kalau dia kuat di atas 2400-an itu masih oke. Tapi kalau Breeze berat. Dan hati-hati dengan jebakan grup. Maksudnya bukan jebakan. Hati-hati dengan jebakan psikologis. Jebakan psikologis itu adalah ketika kita melihat sepasang saudara, yang satu naik terus, yang ini baru naik dikit,
kita akan tercenderung untuk beli yang belum naik, yang menaiknya masih dikit. Yang udah tinggi kita udah nggak punya, dan kita menilai bahwa ini bakal nyusul. Yang terjadi apa? Trader baru akan beli yang masih rendah, nggak ada orang yang mau beli yang harga atas, yang breeze misalnya. Dan yang sudah punya breeze, yang trading breeze, di satu titik karena udah ketinggian, gue udah nggak kuat deh trading ini saham, udah terlalu tinggi. Dengan alasan apa? Kemahalan, over value, nggak masuk akal, dibandarin, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang meninggalkan saham yang di atas ini, dia membeli saham yang di bawah. Tapi yang terjadi adalah yang di atas ini yang naik terus, yang di bawah nggak naik-naik. Itu suka kejadian teman-teman. Dan saya bukan bilang spesifik di saham Agro atau Breeze ya, tapi di sektor komoditi deh. MDKA naik terus, Antam naik terus. Orang mikirnya, oh MDK udah mahal, oh Antam udah mahal, saya beli PSAB deh. Ya ternyata PSAB nggak naik-naik. Akhirnya apa? Orang yang pengen distribusi di saham yang nggak naik jadi seneng. Kenapa? Ya semua orang beli, gue jual. Akhirnya selamanya nggak naik-naik. Oke, saya mau cek lagi. Pertanyaan lagi. Pak Iwan Chandra, supermarket. Yes Pak, jadi kalau saham di porto kita ada 30 kayak IDX 30, 45 kayak LQ 45, lalu 100 kayak Kompas 100. Itu bukan portfolio, itu indeks saham. Dan berat sekali untuk di recovery. Percayalah, itu sangat berat. Lebih baik teman-teman jual semuanya, beli 1-5 saham aja, dan belilah yang konsolidasi, yang fundamentalnya bagus, yang di awal tren naik. Nah, jadi itu yang penting teman-teman. Teman-teman harus ngerti gimana cara kita mencari saham di awal fase uptrend. Itu sudah ada webinarnya teman-teman. Itu udah ada webinarnya di YouTube kita. Tinggal dicek aja cara mencari saham di awal fase bullish. Oke. Oh, ngomong-ngomong webinar ya, sebentar. Kalau nggak salah kita akan ada webinar deh. Aduh, kapan ya? Kok jadi lupa ya? Sebentar ya. Saya cek dulu ya. Kalender. Kita akan ada webinar lagi, free webinar hari Sabtu. Tapi hari Sabtunya itu ini nih penyakit nih, selalu lupa jadwal. Hari Sabtu itu bulan September. Nanti deh ya. Nanti kita akan informasiin di Instagram. Kita akan ada webinar, nanti teman bisa tonton. Jadi itu kayak hal di luar dari kelas STM. Jadi untuk publik, benar-benar untuk publik. Oke. 18 September. Oke, kita akan ada webinar juga tanggal 18 September hari Sabtu jam 8. Nanti teman-teman tinggal cek ya. Nanti teman-teman tinggal cek di Instastory kita. Nanti silakan untuk daftar, itu free, open for everybody di sana. Jadi poinnya adalah gini teman-teman. Jadi poinnya adalah portfolio akan berantakan kalau portfolio itu berisi saham-saham yang nyangkut. Berantakan. Lebih baik nggak usah trading, lebih baik nggak usah buka rekening saham, lebih baik itu uang dibeliin mobil. Karena porto yang berantakan isi saham nyangkut itu sama aja kayak kita habis beli mobil kita tabrakin, nggak ada nilainya di sana. Jadi poinnya adalah kalau nggak mau jual saham yang nyangkut, jangan juga jual saham yang naik. Teman-teman mungkin masih agak penasaran, apa iya kayak gini? Coba aja dilihat. Dulu saya pernah punya saham apa? A, B, C, D. Mana yang gue pernah punya dulu yang sekarang udah gue gak punya? Mana yang dulu gue punya dan sekarang gue ngerasa gila nih, harga udah gila banget nih, udah tinggi banget dan dari yang dulu kita beli. Coba itu saham masih ada di porto kita, berdampingkan dengan saham nyangkut kita. Lebih untung mana? Pasti lebih untung kalau saham yang naik masih kita simpan. Jadi ingat ya, kalau nggak mau cut loss saham yang nyangkut, jangan jual saham yang naik juga.
mulai hari ini, mulai besok, coba dicek, coba dibuktiin. Oke, lalu ini saya mau cek pertanyaan nih, komentar dari Mbak T. Kurnia. Oh, halo Mbak. Pak Rio kalau jelasin sangat detail dan mudah dimengerti. Thank you. Lalu dari Mbak May Best, gimana ya kok psikologisnya nggak jantungan kalau diserang? Waduh, diserang apa ini? Kadang-kadang kaget mendadak turun drastis, refleks jual deh, lagi turun-turunnya. Nah, teman-teman, psikologi kita selalu terpengaruh di market. Kita harus punya metode yang konsisten dulu di sana. Poinnya adalah metode yang konsisten. Jadi ketika teman-teman sudah ngerti metodenya, kita tahu ini waktunya saya masuk, waktunya saya nyimpen aja, atau waktunya saya nanti dulu, jangan sentuh-sentuh. Gitu loh. Ya intinya ada metode. Dan metode itu nggak boleh digonta-ganti. Contoh nggak boleh digonta-ganti gimana? Misalnya gini, saya udah punya saham, udah rally, tapi sekarang lagi turun, udah hampir balik modal beli, udah naik turun balik modal, ini gimana ya? Oh, kalau lihat daily-nya jelek, saya ganti jadi weekly deh. Weekly-nya masih oke, saya ganti jadi monthly juga masih bagus, ya udahlah simpan aja. Nah, menggonta-ganti time frame itu salah satu contoh kita nggak matang dalam metode. Kunci di sana. Jadi nggak boleh gonta-ganti metode, dan metode itu harus dikuasai, teman-teman. Poinnya di sana. Nah, jadi dengan begitu ya Mbak ya, saham market naik kita cool aja. Market turun, oh turun. Gitu aja. Kenapa? Selama masih dalam area aman, nggak perlu dipusingin. Nah, itulah. Jadi kalau teman-teman mau belajar mengenai metode, teman-teman silakan nanti coba cek jadwal kita untuk kelas Systematic Trading Management di bulan Oktober tanggal 3. Itu teman-teman akan belajar metode yang sudah kita pakai dari sejak tahun 2009 sampai sekarang. Nggak berubah-berubah, teman-teman. Nggak berubah-ubah. Apa iya mungkin kayak gitu? Lah, analisa teknikal memang gitu-gitu aja. Tinggal gimana caranya kita menghubungkan beberapa benang merah menjadi satu paket. Poinnya di sana. Kita nggak boleh belajar semua ilmu. Kenapa? Kita jadi kamus. Teman-teman mau jadi trader atau mau jadi kamus? Poinnya di sana. Gitu ya. Oke. Kita lihat lagi di sini saham ABA. Kenapa ini saham ABA? Ya masih uptrend, simpan aja. Saham uptrend, trend following aja. Masih oke untuk disimpan. Mari, masih uptrend, ikutin aja. Lalu dari Bu Sisi Tiarana. Wow, berkat ikutin Pak Rio saya bisa profit 200% di ABA. Wah, selamat ya Bu ya. Selamat. Rasanya kita punya modal beli yang mirip-mirip. Wah kok bisa ya, saya juga masih takjub. Terima kasih Pak Rio, pokoknya hold yang uptrend dan jual yang tembus support. Yes teman-teman. Nah kalau dari Bu Sisi ini sebut beli yang simpan yang uptrend, jual yang tembus support. Jadi di Systematic Trading Management kita akan belajar mengenai bagaimana kita membeli saham dan nyimpen saham yang berada di atas support. Support itu macam-macam. Ada yang pakai support horizontal, ada yang pakai support miring, ada yang pakai support 1, 2, 3, ada yang pakai Fibonacci biar dia bentuknya seperti ini dan lain-lain sebagainya. Tapi semakin kompleks metode, semakin pusinglah kita. Nah, kita akan belajar yang paling simple. Nah, kalau teman-teman mau mengambil kesempatan di mana STM itu masih lama, tapi teman-teman pengen menggunakan metode yang nanti akan dipelajari di STM dalam keseharian, teman-teman tinggal cek GS Pro. GS Profesional, GS Pro membership kita. Untuk teman-teman yang ambil paket Gold, Platinum, sampai Optima, yang paling mahal, teman-teman akan free ikut kelas STM senilai 500.000 tersebut. Oke, congrats ya Bu Sisi ya, mantap nih. Dari Haji Rema, Pak Rio, untuk SRTG dividen konsisten tapi harga sekarang turun, apakah layak disimpan jangka panjang? Dividen selalu dibagi, tapi apakah konsisten tumbuh setiap tahun? Atau dividen itu dibagi karena ada laba gede, dan laba itu hasil dari kenaikan portfolio anak usaha loh teman-teman. Oke, lalu coba dicek apakah laba dari emiten tersebut itu naiknya konstan, atau kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun, kadang-kadang melonjak-lonjak. Karena semakin data itu melonjak-lonjak, semakin sulit dianalisa oleh big fund.
Jadi kalau bagi saya ya, daripada saya simpan SRTG, mendingan saya pilih anak usahanya yang ada di Bursa Efek Indonesia dan saya invest salah satu di sana. Karena konglomerasi itu kurang begitu susah dianalisa. Daripada invest di ayahnya, mendingan invest di anaknya. Poinnya gitu. Pak Agung HP3, BCA atau BRI Vario? Dua-duanya. Kalau ditanya Mandiri atau BCA? BCA. BNI atau BRI? BRI. Tapi kalau BCA atau BCA atau BRI, dua-duanya. Itu boleh masuk dalam portfolio. BBRI average dari Pak Surya Baruna. BBRI average di 4.500. Ada dana, tapi prefer buat eksekusi right issue atau average down dulu. Gini Pak, teman-teman semua ya, right issue adalah ajang corporate action buat pemegang saham pengendali. Biar apa? Biar suara saya nggak berkurang. Kalau saya sekarang punya porsi suara itu 51%, kalau saya nggak ikutan right issue, suara saya tinggal 45%. Akhirnya saya tidak jadi pengendali utama di company tersebut. Saya harus right issue. Tapi kalau kita sebagai investor minoritas, right issue itu it's a small part of us gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Jadi sebenarnya Pak, average down nggak ada masalah, karena kita nggak tahu nih nanti ketika benar-benar right issue, harga BRI apakah sebagus harga right issue-nya atau enggak, kita nggak tahu. Intinya apa? Konsisten. Saham BRI adalah saham yang layak dibeli dengan sistem DCA, dollar cost averaging, atau bahasa Indonesia adalah nabung saham, beli tiap bulan. Jadi silakan Pak, silakan dibeli terus. Antam bagus nggak untuk invest? Maaf, baru pemula. Nggak ada maaf. Semua pertanyaan itu bagus ya, Mbak Elsia ya. Jadi Antam itu bukan buat saham invest, tapi untuk saham trading yang tipenya adalah trend following. Karena kalau dia udah ngetrend, udah uptrend, naiknya itu kayak kereta api, nafasnya kuat. Tapi kalau lagi konsolidasi, bohwat gitu. Jadi kalau saya pribadi, Antam menarik untuk dibeli ketika sudah mulai tren naik. Teman-teman tinggal cek cara membeli saham di awal fase bullish di YouTube kita, di webinar YouTube di kita, oke? Tapi kalau untuk invest, saya lebih cenderung bilang lebih baik invest di logam mulianya daripada di sahamnya, kayak gitu. Oke, Sido saham Sido mau bagi saham. Jika kita mendapatkan saham nggak sampai 100 lembar, berarti Sido itu gimana ya? Kan nggak sampai 100 lotnya. Bapak harus hitung. Mbak Rizky ya, harus hitung. Saya harus punya berapa lot agar bonus sahamnya jadi bulat. Jadi itu mau ngomong harus, itu PR yang hitung, harus ngitung. PTBA bagus buat nabung saham Pak. Kalau pilihan kita, saya pokoknya mau ditambang batubara doang, pilihannya PTBA. Kayak gitu. Kalau kondisi seperti itu. Oke, kayaknya BJTM mantap. Wah, Pak Agung tahu nih rahasia dari BJTM nih. Returnnya kayak bonds, tapi capital gain-nya bisa lebih bagus lagi. Nah, dari Pak Ainos, Pak Rio, saham BJTM dan BJBR bisa diinvest buat 5 tahun lebih? Bisa. Kenapa? Laba konsisten naik walaupun nggak sedahsyat BRI, karena kan skalanya masih daerah kan ya, Jawa Barat, Jawa Timur. Tapi dia selalu konsisten bagi dividen, dan dividennya itu bisa 6% ya, 6%. Itu lebih bagus dari deposito, lebih bagus dari beli SBR, lebih bagus dari invest di rumah, sewain kontrakin rumah, lebih bagus dari invest di apartemen, sewain apartemen. Itu lebih bagus gitu, lebih bagus.
Nah, dari 25 area, Pak Rio kalau Friends saya lihat sudah di atas MA 50, 100, 200. Jadi bagusnya saya hold berapa lama. Nah, ini menariknya dari trend following. Kita tidak punya patokan untuk simpan berapa lama. Selama-lamanya saham tersebut berada di atas 3 MA tadi, maka Bapak simpan terus. Poinnya gitu. Simpan terus. Mau berapa lama? Nggak tahu. Siapa tuh jadi kayak Arto. Arto dari harga 1.800 itu di atas MA semua loh. Sampai sekarang harga 15.000. Nggak ada yang tahu. Gitu. Oke, dari Mbak Andira Fli 2013. Pak Rio, kalau kita invest, batas wajar cut loss berapa persen? Nah, ini pertanyaan agak rancu nih. Kalau invest cut loss, trading untuk cut loss atau invest untuk cut loss? Kalau trading, trend following, beli saham untuk naik dibeli, nanti naik dijual, trading, batas cut loss tuh mungkin 7% masuk. Tapi harus benar level cut loss itu nggak boleh feeling. Pokoknya setiap turun 5% saya cut loss, nggak bisa. Gitu. Kita harus lihat spesifik di chartnya. Tapi kalau untuk invest, maka batas cut loss adalah tergantung fundamental. Apakah ini company labanya turun akan permanen turun. Seperti bisnis transportasi karena ada ojek online dan lain sebagainya. Atau dia turun sesaat untuk ya ini cuma karena pandemi turunnya, misalnya gitu loh. Kalau turunnya permanen, disitulah kita cut loss. Gitu ya teman-teman ya. Oke, paling itu. Sebelum saya lanjut, teman-teman, kalau teman-teman mau mendapatkan rekomendasi saham, analisa saham harian dari Galeri Saham, kita ada free newsletter. Jadi teman-teman kalau mau setiap malam, gini, kita di Galeri Saham itu kita nganalisa saham itu setiap setelah market tutup. Kita share kepada teman-teman, kepada publik, kepada member, dan lain sebagainya. Itu sekitar jam 7 malam. Jadi sebelum teman-teman tidur, teman-teman udah bisa lihat. Dan teman-teman udah tahu besok gue mau pilih saham apa. Jadi sebelum buka laptop, buka online trading, teman-teman udah tahu di kepala, saya mau saham A, C, dan Z. Gitu. Kita bukan tipe yang tunggu aja market gerak, ada yang rame beli, ada yang itu beli, segala macam beli, enggak gitu loh, enggak. Jadi kita dari awal. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan free newsletter kita yang berisi analisa, rekomendasi saham teknikal untuk besok ngapain, tinggal subscribe aja ke free newsletter. Tapi karena daripada teman-teman langsung mampir ke website kita, cari menu-menu dan lain sebagainya, teman-teman tinggal drop email aja di bawah. Drop email aja di kolom komen, teman-teman silakan ketik email teman-teman. Ketiklah email hanya ketika IG live ini. Jangan teman-teman masukkan email ketika IG live ini udah jadi IGTV yang recorded, karena email teman-teman bisa dilihat orang lain, takutnya disalahgunakan. Jadi hanya ketika IG live ini aja, sekarang ini, teman-teman input email teman-teman di kolom komen, nanti tim kami akan mengcompile untuk teman-teman, kita otomatis masukkan ke dalam free newsletter. Besok pagi otomatis teman-teman udah akan mendapatkan analisa-analisa dari kami secara harian. Ingat ya, input email hanya di IG live sekarang. Jangan ketika teman-teman lagi nonton di IGTV yang sudah recorded. Takut disalahgunakan. Karena sekarang yang usil, yang nggak bertanggung jawab itu banyak. Gitu. Sambil saya cek, saya akan cek pertanyaan-pertanyaan lain. Dari Irul Lanam, saham jagoan sektor konstruksi Pak. Kalau sekarang saya perhatikan yang paling menarik itu ADI. WSKT, Wika, PTPP butuh konsolidasi dulu untuk biar naik lebih mantap. Tapi kalau secara teknikal itu paling menarik, yang lebih potensial tuh sebenarnya sementara ini di ADI. Walaupun semuanya mungkin akan naik, tapi ngikutin ADI relatif akan lebih menarik. Oke. Lalu MTDL bagus nggak untuk investasi? Coba cek Pak. Labanya meningkat dan selalu bagi dividen dengan payout ratio yang stabil atau enggak. Lalu dari Juverio 17, Kak Rio live-nya di mana? Kok komennya beda? Live apa ya? Live. Oh, di sini. Oh iya, di sini.
Ya gitu. Bisa ngelihat tol tuh di sana tuh. Di lantai berapa gitu. Di tempat tinggal saya. Oke. Wood coba dicek. Dari Mona Rita 13. Jadi Pak Rio jadi BCA dan BRI bagus buat invest nggak? Bagus. Gini ya, mereka harganya lagi turun, kesempatan buat kita beli. Asal satu, teman-teman bayangkan 5 tahun lagi orang masih pakai BCA nggak? 5 tahun lagi di daerah itu masih pakai BRI nggak? Poinnya di sana. Sekarang dipakai orang, 5 tahun lagi dipakai orang, 10 tahun lagi dipakai orang atau enggak? Kuncinya itu teman-teman. Oh, ada bank digital, beda. Bank digital beda segmen. Kalau bicara korporasi, pasti ke bank konvensional, nggak mungkin ke bank digital. Masa korporasi, saya mau ambil kredit 50 miliar pakai aplikasi, mustahil. Mustahil. Pasti ke bank konvensional. Jadi teman-teman bayangkan, Bang Mona bayangkan, BRI, BCA masih akan ada nggak 5 tahun lagi dan masih tumbuh atau nggak? Bagi saya masih. Jadi kalau ada orang yang lagi hobi dengan bank digital, nggak apa-apa, bagus, ikutin trend followingnya. Trend following aja. Yang blue chip turun terus, itulah waktu kita nabung saham. ITMG uptrend atau patah trend? Sementara ini udah patah trend ITMG. ITMG udah patah trend. Udah patah trend, jadi tren jangka pendek lagi turun. MTEK bagus untuk jangka panjang nggak? Investasi jangka panjang jangan di holding, tapi di anak usaha. Jadi daripada jadi kayak tadi nih, invest di MTEK, di Saratoga, mendingan yang di bawah nih untuk invest. Beda urusan kalau trading ya. Beda urusan kalau trading. Oke, saya mau cek di pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Surya Baruna, BRI average. Oh udah ya, udah masuk. Lalu dari Mutata 7, Pak Rio sekarang lagi marak buyback saham, apakah itu bagus? Itu menandakan emiten optimis dengan bisnis perusahaannya dan mereka lagi punya uang. Harusnya bagus. Tapi itu bukan menjamin harga akan naik ya. Itu nggak menjamin harga akan naik, tapi itu adalah sinyal bagus dari company itu sendiri. Lalu dari JAPW01, nah gimana strategi dengan saham yang saudara seperti contoh Agro dan BRIS? Oke, jadi tadi yang saya sebut, jadi ini bukan saudaraan, maksudnya saya nggak ngomongin spesifik Agro dan BRIS bahwa Agro bagus, BRIS nggak bagus, bukan gitu ya. Tapi saham-saham yang mirip-mirip, misalnya sesama nikel, ada Antam, ada Inco. Sesama metal BUMN, ada Tins, ada Antam. Sesama emas, ada PMDKA, Antam, sama PSAB misalnya. Jadi jangan sampai terjebak dengan kondisi di mana saudaranya udah rally, kita menganggap yang belum naik ini pasti akan rally. Gitu. Dan ini yang dibeli orang. Hati-hati. Kenapa? Yang naik terus bisa jadi yang naik terus. Yang udah naik tinggi itu malah naik terus-terusan. Tapi yang belum naik, kalau nggak ada sentimen yang sama, ya bisa jadi memang udah segitu aja. Kayak gitu. Oke, lalu dari JAPW01 lagi, Pak Rio sekarang yang rame saham bank digital dan teknologi, gimana strategi tradingnya? Karena sebentar naik turun. Well, ini akan agak susah dijawab. Pada dasarnya jawaban saya adalah trend following. Nah, ketika bicara trend following, kita harus pastikan saham tersebut memenuhi 3 syarat. Pergerakan historis konsisten, predictable, likuiditasnya sehat. Nah, ini tentu bisa pelajari juga di kelas Systematic Trading Management nantinya. Oke, bergerak naik konsisten, predictable, likuiditas sehat, baru kita analisa teknikalnya. Kalau saham yang diem tiba-tiba naik, itu nggak bisa dianalisa. Nggak bisa dianalisa. Oke, emiten Sril gimana? Well, dia masih disuspend nggak ya? Sril? Oh, masih disuspend. Rasanya jawabannya udah jelas. No. Dari Juverio, kok menurut Koko BABP gimana? Bentar, ini jam berapa ya? Oh, masih banyak waktu. 3 hari lalu baru rebound support. Apakah sekarang sudah uptrend? BABP. Ya,
Kalau dia bisa bertahan di atas 450, itu menarik tuh. Itu akan jadi momentum untuk naik lebih tinggi lagi. Pada dasarnya dia masih uptrend. Koreksi BABP kemarin pun masih koreksi dalam tren naik jangka pendek menengah panjang. Pada dasarnya gitu. Karena dia ada di atas EMA 50, EMA 100 dan EMA 200. Apalagi di sini ya. Oke, wah ini udah banyak yang masukin email. Ingat ya teman-teman ya, walaupun video ini akan terrecord di IGTV-nya Galeri Saham, tapi jangan input email Anda di kolom komen, karena itu takut disalahgunakan. Jadi hanya ketika IG live aja. Hanya di IG live aja. Nah, Unilever. Nah, Unilever gimana? Unilever sedang mengalami penurunan laba karena penurunan penjualan. Artinya market share logikanya tergerus ketika pandemi. Pada dasarnya teman-teman harus lihat gini. Stock market itu lebay. Kalau bisnisnya bagus, harga naiknya gila. Gitu. Tapi ketika bisnisnya jelek, harga turunnya gila. Nah, kadang turunnya tuh melampaui buruknya bisnis. Bisnisnya udah mulai kayak gini, dia masih turun. Nah, ketika itu terjadi, di sanalah kita waktunya untuk beli. Waktu beli. Nah, yang menjadi sulit apa? Yang jadi sulit adalah kalau kita bicara fundamental. Apakah tahun ini Unilever akan bottom line-nya minus sesuai dengan kinerja Q1 dia? Dan apakah tahun depan kinerja akan stabil untuk naik lagi? Kalau itu yang terjadi, dan penurunan sekarang sudah berlebihan dibandingkan dengan penurunan kinerjanya, time to buy. Paling gampang apa? Diskon EPS-nya, lihat expected dividennya, dan coba hitung expected dividend yield-nya berapa. Kalau dividend yield sampai 5%, wala, cairin deposito beli Unilever juga berani. Kunci gitu, cost of fund kita berapa. Kayak gitu ya. Pegas bagus nggak? Pegas bagus buat trading. Untuk trend following nanti dia bagus. Tapi untuk invest, cek lagi konsisten laba dan konsisten bagi dividen atau enggak. Nah, ini saya beli Wika hari ini, apa boleh di hold dulu atau langsung keluar? Udah naik di, ya ini secara teknikal belum muncul parameter yang fix ya Pak ya, solid gitu ya. Jadi kalau selama masih di atas modal beli dan masih bisa naik, hold dulu aja. Oke, dari Pak Wahyu Usman. Mantap kok. Terima kasih sarannya, semoga BRI BC bisa saya tahan terus untuk 10 tahun ke depan. Jadi yang membuat kita bisa tahan adalah kadang kalau kita lupa sahamnya. Gitu. Saya ada invest juga di BCA, BRI beberapa dari sejak tahun 2013 dan masukin ke rekening saham yang jarang dibuka. Nah, itu salah satu tipsnya tuh. Jadi teman-teman bisa buka rekening baru untuk apa ya? Untuk beli saham buat invest, yang bukan trading. Jadi yang saham, yang rekening saham yang sering teman buka itu yang buat trading, trend following. Tapi untuk invest nabung saham, usahakan beli di sekuritas lain yang khusus buat invest seperti itu. Oh, by the way, ngomong-ngomong mengenai invest, buka rekening saham, kita ada kerjasama nih dengan Trimegah Sekuritas. Jadi untuk teman-teman yang buka rekening saham Trimegah melalui kita, dari Trimegah itu akan kasih bonus, yaitu apa? Salah satu adalah untuk ikut free STM, untuk ikut dapat free membership GS Pro, atau bahkan ada yang bisa ikut yang misalnya yang store sampai 1 miliar tuh bisa langsung disubsidi oleh Trimegah untuk ikut membership GS Pro kita yang optima, yang paling tinggi, itu juga bisa. Jadi kalau teman-teman misal berpikir untuk saya mau buka rekening saham buat invest, nah nanti coba dicek aja di mana ya, bingung saya. Buka website Galeri Saham, lalu search Trimegah gitu. Mumpung lagi ada promonya, manfaatin. Oke. Nah, dari 25 Arya, untuk free newsletternya Pak, sahamnya dikhususkan untuk jangka harian, mingguan, atau bulanan. Trend following Pak. Jadi semua analisa kita, semua trading plan kita, dan rekomendasi kita itu dikhususkan untuk buy and hold saham yang berpotensi uptrend di sana. Untuk PMMP, invest jangka panjang apakah oke Pak Rio? Nah, saya
nggak ngikutin company ini, jadi saya kurang ngerti. Jadi saya nggak dalam kapasitas untuk menjawab. Tapi poinnya adalah coba cek dalam 5 tahun 4 tahun terakhir labanya gimana dan selalu bagi dividen atau enggak. Masalahnya dia baru IPO, jadi ya mungkin teman-teman coba cek company public expose-nya ya seperti apa ya. Oke. BNB boleh hold nggak? Masih uptrend, sudah break resist, masih boleh hold, hanya buat yang trading, bukan buat invest. GIAA, Garuda Indonesia, kenapa ini? Buat apa nih? Sebentar, GIAA. Ya, downtrend. Nah, gini, daripada beli saham GIAA, mohon maaf ya, mendingan naik Garuda Indonesia. Daripada teman-teman beli saham GIAA, mendingan naik pesawatnya. Jangan naik Lion Air, jangan naik AirAsia. Sorry tuh saya turun ngomong. Kenapa? Kita lagi konteks ngomong GIAA. Gitu. Biar apa? Biar profitnya bagus, harga saya naik. Support di pakai barangnya. Gitu. Oke. Dari Tiarnov, kalau yang rugi disimpan, yang sedang naik juga disimpan terus yang dipakai buat trading nggak ada. Nah, kan kita bicara portfolio. Kita banyak sekali menemukan portfolio orang itu adalah merah, nyangkutnya bisa 20%, 30%, 50% dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau membentuk portfolio, teman-teman kalau bicara portfolio, maka teman-teman bicara investing, bukan trading. Nah, ketika bicara investing, kan jangka menengah sampai panjang. Maka tips biar portfolio kita nggak jelek gimana? Kalau nggak mau cut loss, jangan pula profit taking. Kunci di sana. Lihat bedanya. Oke, dari Pak Daniel Sky Christian. Pak, rekomendasi perbandingan porsi trader dengan investasi berapa banyak? Tergantung financial planning kita masing-masing, Pak. Ada orang yang nggak mau trading, hanya mau invest, ada juga. Ada orang yang maunya trading doang, nggak mau invest, ada juga. Tapi teman harus ingat, kalau kita hanya punya satu jenis income, maka kita kecil peluang punya passive income. Nah, dari investing kita punya dua jenis income, capital gain kalau dijual sama dividen setiap tahun. Poinnya di sana. Jadi walaupun trading tetap harus ada porto investing. Jadi teman-teman kalau mau buka rekening, cek ya di website Galeri Saham, ketik terima atau terima gak. Nanti kita ada penjelasannya. Mumpung ada subsidi nih, gitu. Oke. Apa lagi di sini ya? Well, dari Ridwan Yang, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Malam Koryo, boleh sharing tips hitung nilai intrinsik suatu saham pakai metode simple? Terlalu susah untuk di IG live, mohon maaf ya. Nanti mungkin ada session sendiri ya di sini ya. Mungkin kayak di webinar atau dan lain-lain sebagainya. Oke. Sip. Oke, gitu. Ini aja IG live tentang hari ini. Bagaimana kita punya profitable portfolio. Pada dasarnya portfolio akan naik maksimal kalau semua sahamnya naik. Tapi kita nggak mungkin melakukan hal itu. Kenapa? Akurasi itu nggak mungkin 100%. Maka pasti dari 10 saham yang kita beli, ada yang naik dan ada yang turun. Dan yang paling kita perlu ingat adalah, kalau turun harusnya di cut loss. Biarkan yang naik terus. Tapi kebiasaan kita kadang yang naik di profit stop. Bukan stop loss, stop profit. Tapi yang loss di invest dengan waktu yang lama. Kalau kita melakukan hal tersebut, porto kita jadi portfolio zombie. Gimana caranya biar nggak jadi portfolio zombie, porto bisa naik? Kalau teman-teman memang susah banget cut loss dan nyimpen terus saham turun, teman-teman jangan juga profit taking. Simpan terus saham yang naik. Dengan demikian teman bisa lihat, saham yang naik otomatis akan mengerek saham yang turun, sehingga yang turun hanya maksimum 100%. Yang naik bisa naik 200%, 300%, 500% dalam jangka waktu yang relatif menengah hingga panjang.
Itu aja video kita mengenai tips dan trik membentuk portfolio yang profitable. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan have a good trade untuk hari-hari ke depan. Thank you, see you.